Which one of you Henry! Halo semua, semoga kalian diberikan kesehatan dan rizki yang berlimpah. Berjumpa lagi di Palai Film dengan berbagai rangkuman alur cerita film seru. Kali ini admin akan membahas alur cerita film The Grey yang rilis pada tahun 2011. Film ini mengisahkan tentang perjalanan pesawat terbang yang berujung kecelakaan dan para penumpangnya terdampar dan bertahan hidup di pegunungan es dengan cuaca yang sangat ekstrim. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya subscribe dulu channel ini ya. Oke, gak usah banyak cincong. Yuk mari gas ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan seorang lelaki yang bertugas menjadi penembak serigala pengganggu di pengeboran minyak di kawasan terpencil Alaska. Pria itu bernama John Otway. Sehari sebelum kepulangan para pekerja pengeboran minyak ke kota mereka, John Otway yang bertugas menjadi penembak serigala pengganggu berhasil merobohkan seekor serigala grey yang mengejar pekerja. Singkat cerita, esoknya rombongan pekerja pengeboran minyak di kawasan terpencil Alaska itu pun pulang dengan pesawat kecil. Singkat cerita, Otway dan yang lainnya sudah berada di pesawat. Awalnya semua baik-baik saja. Namun tiba-tiba pesawat mereka mengalami guncangan. Sontak semuanya menjadi panik dan mulai mengencangkan sabuk pengaman masing-masing. Akhirnya pesawat mereka pun jatuh di pegunungan yang dipenuhi dengan es dan salju. Pesawat mereka hancur berkeping-keping. Namun Otway beruntung bisa selamat dari kecelakaan itu. Dia pun segera mengevakuasi para penumpang lainnya yang selamat. Otway segera membawa korban itu ke dalam puing pesawat tersebut. Namun ternyata di dalam pesawat itu juga masih ada beberapa orang yang selamat dan terluka. Di dalam sana, Otway mencoba menolong salah seorang penumpang yang sedang sekarat. Dia mencoba menenangkannya agar kematiannya mudah, karena memang lukanya cukup parah dan tidak mungkin bisa ditolong. Setelah Otway menenangkannya, akhirnya pria itu bisa beristirahat dengan tenang untuk selamanya. He just fucking died, didn't he? Setelah itu, Otway kemudian menghitung jumlah sisa orang yang selamat, dan dia segera memikirkan cara untuk bisa bertahan di tempat itu dengan cuaca yang sangat ekstrim. Salah satu caranya yaitu menghangatkan badan mereka dengan api. Lalu dengan segera mereka mencari dan mengumpulkan semua benda yang bisa dibakar. Malam pun segera tiba. Lalu mereka mulai menyalakan api dengan bantuan bahan bakar dari pesawat tersebut. Sementara itu, Otway terlihat sedang berkeliling untuk memeriksa keadaan sekitar. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan seekor serigala yang sedang memakan tubuh seseorang. Sontak Otway segera menghampirinya. Namun tanpa diduga serigala itu malah menyerang Otway dengan brutal. Untung saja teman-temannya segera datang dan menolong Otway. Lalu mereka pun segera pergi dari tempat itu. Otway mengingatkan mereka agar jangan berkumpul di suatu tempat. Di saat mengobati lukanya, Otway menjelaskan jika serigala tinggal dan berburu di tempat mereka berada sekarang.
Serigala memiliki wilayah kekuasaan sekitar 300 mil dan mereka membunuh dalam waktu 30 detik. Otway memberitahu mereka jika mereka berada dekat sarang serigala, serigala itu akan menyerang mereka. Lalu Otway memerintahkan mereka untuk memindahkan mayat-mayat yang ada, karena itu dapat mengundang serigala datang ke tempat mereka berada. Mereka pun segera memindahkan mayat-mayat itu. Setelah itu mereka berkumpul di perapian untuk menghangatkan tubuh mereka. Tak berselang lama, mereka mendengar ada suara dari balik kegelapan. Sontak mereka segera mengambil api dan memeriksanya. Ternyata ada banyak serigala yang sedang mengawasi. Mereka pun hanya bisa diam untuk menghindari serangan serigala tersebut. Beruntung kali ini kawanan serigala tersebut pergi dan tidak menyerang mereka. Setelah itu, Otway memerintahkan untuk berjaga-jaga. Dia membagi tugas jaga malam untuk mengawasi pergerakan serigala-serigala tersebut. Di saat mereka sedang berjaga, tanpa diduga serigala itu menyerang salah satu orang dari mereka. Keesokan harinya, di saat Otway terbangun dari tidurnya, bukannya gorengan panas dan secangkir kopi pahit yang dia temukan, melainkan jasad teman mereka yang dimakan oleh serigala tadi malam. Mendengar Otway berteriak, sontak yang lainnya mendatangi Otway untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka semua terkejut melihat kejadian itu. Namun mereka juga heran kenapa mereka tidak mendengar apapun di saat serigala tersebut menyerang tadi malam. Lalu segera Otway menganalisa semua kejadian di tempat itu. Ternyata mereka semakin berani menyerang mereka karena memang tempat itu adalah tempat mereka mencari makan. Oleh karena itu mereka bisa terancam jika terus berada di tempat tersebut. Kemudian Otway mempunyai ide untuk mencari tempat yang lebih aman, yaitu dekat dengan pepohonan. Meskipun rencana Otway tersebut mendapatkan penolakan dari Diaz, namun kebanyakan dari mereka setuju dengan rencana Otway. Dan akhirnya mereka pun segera mempersiapkan segala kebutuhan perjalanan mereka. Singkat cerita, setelah mereka mempersiapkan segala perlengkapan, mereka akhirnya segera berangkat. Cuaca pun terlihat semakin memburuk. Di tengah-tengah perjalanan mereka, tiba-tiba salah seorang dari mereka, yakni Flannery, diserang oleh kawanan serigala. Sontak yang lainnya segera mencoba menolong, namun sungguh disayangkan Flannery tidak dapat terselamatkan karena lukanya yang cukup parah. Setelah itu, mereka mulai melanjutkan lagi perjalanan mereka menuju pepohonan. Namun tak berselang lama mereka mendengar ada suara geraman serigala di balik pepohonan dan salju tebal. Sontak mereka pun segera pergi berhamburan untuk menyelamatkan diri masing-masing. Lalu dengan segera mereka membuat perapian dengan harapan bisa mengusir kawanan serigala yang mengejar mereka. Lalu kawanan serigala itu untuk sementara waktu pergi. Namun mereka harus tetap waspada karena bisa saja mereka kembali lagi sewaktu-waktu. Kemudian Otway berencana membunuh satu persatu kawanan serigala itu dengan peralatan yang mereka bawa sebelumnya. Otway pun menjelaskan cara membuat sekaligus cara kerja senjata tersebut. Spear set off the shell. You jabbed off close. Bang stick. Around got something sharp to create distance. There you go. Di saat mereka sedang membuat senjata untuk membunuh kawanan serigala itu, Diaz yang dari awal sudah tidak suka dengan Otway akhirnya berkelahi dengan Otway. Namun Otway berhasil menjatuhkan Diaz.
Lalu tiba-tiba terdengar suara serigala yang sedang mendekat. Mereka pun segera diam dengan memegang senjata. Namun lagi-lagi mereka beruntung. Serigala tersebut tiba-tiba pergi begitu saja. Mereka pun kembali melanjutkan membuat senjata. Namun tanpa diduga lagi, tiba-tiba serigala itu datang dan menyerang Diaz dari belakang. Kemudian perkelahian pun terjadi di antara mereka. Idea. I think I lost a nail. Is that the big one? It's an Omega. Setelah itu mereka pun membuat serigala guling untuk menu makan mereka malam ini. No. Not much more of a cat person, really. Yeah, a little dizzy. Karena semangat sekaligus kesal, Diaz mencoba memotong kepala serigala itu dan menunjukkannya kepada kawanan serigala tersebut dengan auman yang seolah menantang. Namun ternyata kawanan serigala itu membalas tantangan dari Diaz. Singkat cerita, mereka pun segera melanjutkan perjalanannya karena di tempat itu sudah tidak aman lagi bagi mereka. Namun di tengah perjalanan, salah satu dari mereka ada yang sakit, akhirnya Otway memutuskan untuk istirahat dan membuat api unggun. You can't get in behind. Let's build a fire. Singkat cerita, keesokan harinya badai salju pun datang. Salah seorang di antara mereka sudah tidak mampu lagi bertahan dengan cuaca yang super ekstrim itu. Namun Otway dengan semangat membangunkan orang itu agar tidak mati. Setelah badai salju berlalu, mereka pun segera menghangatkan tubuh mereka dengan api. Lalu tiba-tiba Otway bangun dan mendekati sebatang potongan pohon untuk memastikan jika memang pohon tersebut sudah ditandai sebagai wilayah para kawanan serigala tersebut. Lalu seketika mereka mendengar suara aliran sungai yang besar yang terdengar tidak jauh dari tempat itu. Dengan segera mereka memeriksanya, ternyata sungai itu berada di bawah jurang. Namun mereka tidak punya pilihan lain selain mencoba menyeberanginya. Dengan segera mereka mempersiapkan segala perlengkapannya. Mereka membuat tali dari kain yang tersisa dan mengikatkannya ke pohon. Kali ini Hendrik yang akan mengawali lompatan itu untuk mengikatkan ujung tali pada pohon yang berada di seberang sana. Lalu Hendrik pun segera berlari dan melompat. Namun tiba-tiba ada sebuah insiden yang membuat Hendrik jatuh dan mati meskipun Diaz mencoba menolongnya. Setelah itu, Diaz memutuskan untuk gilirannya menyeberang. Kemudian disusul oleh Talgat. Anyone with an urge to go first? I'll go. Namun nasib Talgat kurang beruntung. Tanpa diduga sepatunya nyangkut di tali sehingga menyebabkan dia berhenti di tengah-tengah jurang, kemudian tali itu pun putus karena tidak mampu menahan beban, dan Talgat pun jatuh seketika. Akhirnya Talgat pun tewas dan jasadnya diseret oleh kawanan serigala. Sementara itu, Otway dan Hendrik terlihat selamat dan baik-baik saja. Lalu segera mereka menolong Diaz karena kakinya terluka. Singkat cerita, setelah perjalanan panjang menyusuri sungai, akhirnya Diaz memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanannya karena merasa sudah tidak sanggup lagi dengan kondisi kakinya yang terluka. Namun Diaz menyuruh Otway dan Hendrik tetap meneruskan perjalanan mereka meski tanpa Diaz. Setelah berdiskusi dan sholat istikharah, akhirnya Otway dan Hendrik pun pergi melanjutkan perjalanannya tanpa Diaz. Otway dan Hendrik pun segera berangkat. Namun di tengah perjalanannya, tiba-tiba mereka dikejar oleh beberapa ekor serigala yang kelaparan dan berusaha menyerang mereka. Akhirnya mereka pun berlarian dan Hendrik terjatuh ke sungai.
Otway pun segera mengejar Hendrik ke sungai. Hendrik terbawa arus air yang deras. Lalu sungguh sial, kaki Hendrik tersangkut di batu dan badannya tertahan oleh batang pohon. Otway dengan sekuat tenaga mencoba menolong Hendrik. Namun tetap saja kaki Hendrik terjebak dan akhirnya dia tewas tenggelam di sungai tersebut. Please, don't do this. Fuck Faith! Setelah marah-marah sendiri gak jelas. Akhirnya Otway pun sadar jika dia dicuekin Tuhannya sendiri. Seketika dia bangkit dan pergi melanjutkan perjalanannya ke barat. Setelah melalui banyak rintangan dalam perjalanannya, akhirnya perjalanan Otway berhenti di sarang kawanan serigala Grey yang kelaparan. Lalu Otway pun segera bersiap untuk pertarungan hidup dan matinya melawan kawanan serigala tersebut. Sekian alur cerita film The Grey. Semoga film ini menghibur kalian dan juga ada pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini. Sampai berjumpa lagi di film-film lain yang tidak kalah seru. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.